Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kunjungan untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu sosialisasi tentang budaya positif sebagai bentuk aksi nyata saya dalam mengikuti program guru pemberdayaan angkatan 7 di Kabupaten Ngawi ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali karena di sela-sela kesibukan panjenengan masih bisa menyempatkan untuk mengikuti kegiatan ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja di sini di modul 1.4 itu kami dari guru pemberdayaan itu mendapatkan materi yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Mari kita bahas bersama. Jadi yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada perubahan paradigma, tentunya paradigma di dunia pendidikan semakin berubah. Seperti ada contoh di situ, ada 2 orang, sebut saja namanya A dan yang satu B. Yang A itu sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi itu ibaratnya kita membawa sesuatu yang sangat berharga. Dan ternyata teman B itu mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dengan membujuk, merayu, mengancam, menghadi, menyuap, apa saja supaya si A itu mau membuka kepala tangannya. Jadi diibaratkan seperti itu. Itu pinter-pinternya kita, bagaimana kita mempengaruhi orang lain supaya apa yang sudah menjadi genggaman kuatnya itu bisa terbuka untuk kita. Kalau itu menurut mindset kita sendiri-sendiri, kalau memang itu sesuatu yang prinsip, biasanya kita meskipun diraih model seperti apapun tidak akan bisa goyah. Gitu. Terus kemudian ini Bapak dan Ibu, jadi ada perubahan paradigma dari teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Teori kontrol itu adalah sesuatu yang sebenarnya setiap hari kita sudah melakukan itu, tapi kita belum menyadari kalau itu termasuk dalam teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Setiap hari kita itu sudah mengontrol murid, baik itu berupa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi memang kadang kritik itu sifatnya memang membuat orang yang dikritik itu merasa bersalah. Tetapi sebenarnya kritikan itu bisa menguatkan karakter seseorang. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita beranggapan bahwa semua penguatan yang positif itu efektif dan bermanfaat untuk orang lain, bahkan untuk peserta didik kita. Ilusi bahwa orang dewasa itu kita tadi beranggapan kita guru bisa memiliki hak untuk memaksa
berpikirnya itu menang-menang, tidak ada menang kalah, tidak ada kalah-kalah, yang ada semuanya menang. Di sini Bapak Ibu, jadi teori disiplin itu diambil dari Dr. William Blazer. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi makna disiplin di sini itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kalau disiplin itu kan seolah-olah kita menginginkan anak-anak itu sesuai dengan kemauan kita, menuruti apa yang kita mau. Terus kemudian semua perilaku itu tentu memiliki tujuan. Itu berdasarkan teori motivasi. Motivasi itu ada dua, yaitu ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik itu berasal dari luar. Contohnya, anak itu misalnya hanya dia pengen menghindari hukuman, pengen mendapatkan imbalan. Ini adalah motivasi yang berasal dari luar, dan ini sifatnya hanya sementara. Jadi anak supaya tidak dihukum saya melakukan ini, supaya saya dapat hadiah saya melakukan ini. Itu sifatnya tidak bisa lama, Bapak Ibu. Terus kemudian ada motivasi intrinsik. Kalau intrinsik itu berasal dari diri kita sendiri, untuk menghargai diri sendiri. Terus kemudian ada nilai-nilai kebajikan secara universal, yaitu bisa turun menjadi keyakinan kelas. Bagaimana kita menyusun keyakinan kelas? Jadi kita tidak bisa serta-merta membuat peraturan, misalnya peraturan begini. Tapi kita awali dengan membuat kesepakatan bersama. Jadi di kelas kita buat kesepakatan dengan anak-anak, yuk kita buat kesepakatan kelas. Misalnya anak-anak disuruh urut rembuk, misalnya saya mengerjakan tugas tepat waktu dan sebagainya. Dari kesepakatan itu nanti akan lahir keyakinan kelas. Jadi nanti kalau ada anak yang tidak konsekuen dengan keyakinan kelas, kita bisa menerapkan posisi kontrol untuk mengingatkan mereka. Itu Bapak dan Ibu. Terus kemudian model berpikirnya menang-menang. Tidak ada istilah anak kalah guru harus menang. Tidak ada. Kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi itu sangat dibutuhkan di dalam kita membangun budaya positif, baik itu dengan peserta didik, dengan rekan guru sejawat, dengan semua komponen yang ada di sekolah. 5 posisi kontrol itu yang pertama. Ini sifatnya yang ekstrinsik, membangun ekstrinsik itu sebagai penghukum. Jadi penghukum, kita menghukum anak itu berarti posisi kontrol kita itu ada di posisi paling bawah sebagai penghukum. Kemudian 2, membuat rasa bersalah. Kita memojokkan anak dengan mereka supaya mereka merasa bersalah dengan apa yang dilakukan. Itu di posisi kontrol tingkatan nomor 2. Ternyata itu juga belum betul. Terus kemudian kita masuk pada posisi kontrol sebagai teman.
divalidasi kebutuhannya. Anak kami, anak bertengkar itu pasti dia punya kebutuhan yang tidak bisa tersalurkan. Mungkin rasa kecewa dengan temannya, rasa sakit hati, akhirnya melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, baru kita menanyakan keyakinan, baik itu keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Ayo, kita sudah punya keyakinan kelas, masih punya keyakinan kelas kita, langsung ditunjukkan seperti itu. Kemudian, apa yang menjadi 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Perlu makan misalnya. Kadang ada loh anak-anak itu yang di dalam kelas waktu pembelajaran makan, terus makan jajan, selesai. Ini berarti ini termasuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada penguasaan, anak menguasai teman-temannya, ingin menjadi penguasa, ingin menjadi pemimpin. Terus kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang banyak sekali kita temui anak-anak kita itu, mohon maaf ya, mungkin di rumah kurang pengawasan orang tuanya di luar, misalnya di rumah hanya dengan nenek, dengan kakek, itu dia membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Makanya kita tidak bisa langsung mendoktrin anak itu nakal, anak itu bermasalah. Terus kemudian membutuhkan kesenangan, dia butuh kesenangan. Makanya waktu pembelajaran dia bermain sendiri, karena mungkin dia memang senang, pengen hatinya gembira. Terus kemudian kebebasan, anak pengen bebas, tidak mau dikekang. Sama dengan kita juga demikian, kita membutuhkan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Meskipun demikian, kita juga harus tetap yang namanya bebas untuk kita, untuk anak-anak juga, itu adalah bebas yang terarah, bukan bebas untuk yang negatif. Terus kemudian apa sih makna dari disiplin itu? Sebenarnya disiplin itu adalah membuat orang menggali potensi dirinya menuju sebuah tujuan apa yang dia gali. Namun kenyataannya dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah untuk mendapatkan kepatuhan. Mesti kalau kita sudah bicara disiplin, mesti hubungannya dengan patuh dan tidak patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dengan namanya disiplin mesti tidak nyaman dan ada hubungannya dengan hukuman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Kemudian ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi latar belakang nilai-nilai tersebut itu setiap pelaku memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi tugas kita itu adalah membangun motivasi yang berasal dari diri. Anak-anak itu kalau bukan karena takut, bukan karena hukuman, tapi karena dia sadar, oh ini karena saya harus memenuhi apa yang sudah menjadi keyakinan saya, yang sudah tertuang dalam keyakinan kelas itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Jadi endingnya nanti kita menuju ke profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernara kritis, berbineka, global, gotong royong dan kreatif. Sekarang ini Bapak dan Ibu, apa teori motivasi, kemudian hukuman, penghargaan, dan restitusi? Ini beda Bapak Ibu. Ini, jadi teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman,
Jadi mereka melakukan sesuatu itu hanya karena ingin imbalan atau hadiah, bukan karena kemauan dia sendiri. Terus kemudian untuk menghargai diri sendiri, ini yang masuk dalam motivasi internal itu yang untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi anak-anak juga, kalau saya melakukan ini, saya ingin menjadi manusia yang seperti apa. Tuh, oke. Jadi sesuatu hal yang negatif, kalau saya melakukan ini, pasti nanti dampaknya begini. Jadi anak-anak nanti diharapkan muncul motivasi internalnya yang demikian itu. Nah, ini Bapak Ibu, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya apa? Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat mereka dirinya sendiri. Jadi kita tidak hanya, jadi anak-anak itu tidak hanya lepas dari perintah, namun dia juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Kemudian lanjutnya, nah ini Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Saya kemarin juga waktu mengikuti sesi elaborasi itu kaget. Ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman. Karena sifatnya hanya sementara atau ekstrinsip. Saya juga kaget, oh ternyata saya selama ini salah. Memberikan penghargaan itu ternyata itu tidak beda dengan hukuman. Sama itu kadarnya. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Jadi monggo setelah kita nanti, oh ternyata ya istilahnya seperti penghargaan yang selama ini kita berikan, itu ternyata bukanlah sesuatu yang untuk memotivasi dari diri anak, justru itu sama dengan halnya hukuman. Terus kemudian, nah ini Bapak Ibu, bagaimana kalau kita dihukum oleh penghargaan? Penghargaan itu akan menurunkan kualitas. Karena anak-anak, kalau aku pengen tuh hanya dapat penghargaan, akhirnya kualitasnya tidak meningkat, malah semakin menurun. Penghargaan itu akan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ini Bapak dan Ibu, tantangan kita di dunia pendidikan, di sekolah kita terutama, ini bentuk kebijakan apresiasi ini yang diharapkan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu juga perlu diingat Bapak Ibu. Beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, kemudian bergantian semua murid secara konsisten dan fokusnya itu pada proses. Selama ini kita hanya, mohon maaf, kadang kita hanya melihat hasil. Kita tanpa melihat proses. Anak menggambar, gambarannya yang satu bagus, yang satu biasa. Kita tidak lihat prosesnya saat dia menggambar, tahu hasil akhir. Padahal yang menggambar bagus itu di rumah digambarkan ibunya misalnya. Terus anak yang menggambar sendiri dengan susah payah dia melihat contoh dan sebagainya, itu kita doktrin itu nggak bagus. Itulah yang terkadang harus kita benahi, bahwa kita itu juga harus lebih memperhatikan proses daripada hasil akhir. Kemudian ini Bapak Ibu, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, pembuka nilai kebajikan, kemudian situasi. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya apa? Rasa empati itu besar sekali. Kemudian situasinya pada saat kita menolong murid baru di kelas kita. Ini contohnya saja. Terus kemudian lanjut, ini Bapak Ibu. Ini contoh tindakan kita yang sering kita lakukan secara tidak sadar. Ini nanti bisa kita coba penjenengan analisa. Ini masuk hukuman atau masuk konsekuensi. Kalau misalnya
Jadi, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu tidak ada hubungannya, Bapak Ibu. Misalnya ini, mencatat 100 kali dalam buku kalimat karena terlambat sekolah. Apa hubungannya terlambat dengan mencatat? Ini tidak ada hubungannya, makanya ini masuk hukuman. Jadi sesuatu yang dilakukan yang kita berikan kepada anak yang tidak ada hubungannya itu masuk hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terlambat lari mengelilingi lapangan, masuknya di hukuman karena nggak nyambung. Terlambat kok disuruh lari kan nggak ada hubungannya. Kemudian yang ketiga, push up 15 kali hanya karena tidak pakai masker. Ini juga hukuman karena tidak ada hubungannya masker dengan push up. Kemudian yang ini Bapak Ibu, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini masuk konsekuensi. Karena apa? Ada hubungannya. Dia mencoret-coret, dia harus tanggung jawab, dia harus mengganti. Ini jadi kita bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Tersenggol, kan ada hubungannya. Dia tumpah, airnya tumpah terus disuruh membersihkan, kan ada hubungannya. Itu masuk konsekuensi. Kemudian ini, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Disuruh nggak pakai sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Gara-gara dia tidak pakai sepatu hitam, sehari dia disuruh nggak pakai sepatu, nyetek di sekolah. Ini masuk hukuman karena nggak nyambung, nggak ada kaitannya. Nah yang ini yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena PJOK dia terlambat 10 menit, maka dia disuruh lari mengelilingi lapangan. Ini nyambung Bapak Ibu. Ada kaitannya pelajaran olahraga dengan lari. Makanya ini masuk di konsekuensi. Jadi dari gambaran beberapa kasus ini kita bisa ambil hikmah bagaimana nanti kalau kita memberikan sesuatu kepada peserta didik, biar itu bukan berupa hukuman. Nah ini Bapak Ibu, jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi itu pasti beda. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak pasti tersakiti karena hukuman. Membuat anak sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Jelas, fisiknya dia juga sakit, hatinya juga sakit karena dihukum. Kemudian anak akan membenci disiplin. Benci nanti jadinya. Gara-gara tidak pakai ini saya harus dihukum. Makanya dia akan benci dengan kedisiplinan. Terus kemudian hukuman itu bersifat paksaan, jelas memaksa. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi itu, biar tidak dihukum, akhirnya dia berbohong, menyembunyikan, disembunyikan kesalahannya. Terus kemudian hukuman itu akan menimbulkan rasa marah, jelas marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu Bapak Ibu. Terus kemudian kalau konsekuensi itu beda. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Itu tanggung jawab kita masing-masing. Kita berani melakukan ini, berarti konsekuensinya nanti harus begini, kita harus siap. Terus kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Tidak nyaman, tapi pendek jalannya. Misalnya di
bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi dipanggil, ditanya, misalnya terlambat, bagaimana supaya kamu tidak terlambat? Apa yang akan kamu lakukan? Ditawarkan kepada mereka. Tidak serta-merta langsung kita hukum. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang akan dia inginkan menjadi tujuan mulianya. Mesti dia berpikir, kan mesti gini, kalau kamu pengennya nggak terlambat, apa yang akan kamu lakukan? Dia pengennya ada perubahan baik pada dirinya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain? Misalnya bertengkar atau menyakiti orang lain, bagaimana dia harus memperlakukan orang lain dengan adanya restitusi ini? Kemudian ini Bapak Ibu, ini langsung saya angkat saja 9 ciri-ciri restitusi. Kalau restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Bukan kita karena salah harus ditebus, enggak, tapi belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan. Belajar kemarin terlambat, belajar supaya tidak terlambat bagaimana. Memperbaiki hubungan baik kita dengan peserta didik, kita dengan rekan guru sejawat. Kemudian kalau restitusi itu tawaran, kita tawarkan, bagaimana nak, kamu pengennya bagaimana supaya kamu bertempat waktu dalam mengerjakan tugas. Bukan kita memaksa, tapi kita menawarkan. Terus kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Lihat diriku, kalau tadi saya terlambat harus bagaimana, kalau tadi saya misalnya menyakiti teman, saya harus bagaimana. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dicari kebutuhan anak itu apa, kebutuhannya apa kok dia sampai melakukan itu. Kita cari kebutuhan dasar 5 tadi. Terus kemudian fokus pada karakter. Jadi nanti awalnya restitusi ini ke pendidikan karakter Bapak Ibu, bukan tindakan, tapi karakter. Terus kemudian fokusnya itu pada solusi. Kita mencari solusi bersama-sama dengan anak. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi mereka bersalah, tapi dia nanti akan kembali ke kelompoknya dalam keadaan yang lebih baik lagi. Kemudian ini Bapak Ibu, keyakinan kelas, ini penting Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan? Kalau peraturan nanti sifatnya kan, kalau ada peraturan berarti ada hukuman dong. Jadi mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ini tentunya hubungannya dengan kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan? Ini peraturan Bapak Ibu. Terus kemudian ini, jadi dari peraturan kelas atau keyakinan dari peraturan itu kita rubah, kita naikkan menjadi keyakinan kelas. Makanya mari kita bersama-sama membuat keyakinan kelas yang bisa disepakati bersama dengan peserta didik kita. Nah, dari keyakinan kelas itu nanti akan tercipta lingkungan yang positif. Kalau sudah ada lingkungan positif, akan tercipta budaya positif yang ada di lembaga kita. Jadi endingnya nanti adalah budaya positif. Ini Bapak Ibu. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Contohnya
orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti dia menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kalau di SD insya Allah tidak ada. Terus menunggu giliran, gunakan masker. Ini masuk keyakinan kelasnya seperti itu, Bapak Ibu gambarannya. Jadi nanti monggo silakan kita semua nanti bersama-sama membuat keyakinan kelas yang disusun bersama dengan peserta didik kita. Kemudian ini, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Jadi kebutuhan itu ada kebutuhan dasar, tadi sudah saya sampaikan. Nah ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Ini. Tadi yang pertama itu sebagai penghukum. Guru berbuat begini, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ini adalah penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini. Ibu kecewa kamu melakukan ini. Ini membuat rasa bersalah. Kemudian kalau posisi kontrol sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu. Jadi kita ajukan dulu pertanyaan supaya mereka menjawab apa permasalahannya. Mari dicari solusinya bersama. Anak diberi tawaran. Terus kemudian kita lanjut. Nanti ada video Bapak Ibu. Ini contohnya. Pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Kamu tidak benar melakukannya, itu sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, ayolah. Seolah-olah kita meminta, itu sebagai teman. Kontrol sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan sekian bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer Bapak Ibu. Jadi yang dicari itu bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan. Kamu selalu yang paling terakhir, mendoktrin. Kamu selalu mengerjakan paling terakhir. Ini sebagai penghukum. Ini bergerak antara. Jadi peraturan itu peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah. Kemudian nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Dari peraturan berubah menjadi nilai-nilai. Ini harapannya. Jadi kita sebagai pemantau kita bisa berubah menjadi manajer. Dari konsekuensi atau hadiah kita memperbaikinya. Kemudian segitiga restitusi itu tadi sudah. Nah ini Bapak Ibu, segitiga restitusi itu variabel pertama menstabilkan identitas. Ketika ada permasalahan distabilkan dulu, ditenangkan dulu anaknya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kita ucapkan seperti itu. Bu guru juga pernah salah, jadi kita juga mengakui bahwa kita juga pernah salah. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Jadi kita ungkapkan dulu, kamu tidak sendiri, kamu Bapak Ibu guru juga pernah salah. Jadi kita ungkapkan seperti itu. Setelah itu kita validasi kebutuhannya, mengapa dia melakukan itu. Kamu tentu punya alasan, mengapa kamu melakukan itu, nak? Ditanya kebutuhannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada nggak cara lain dengan tidak yang itu misalnya? Terus kemudian keyakinan, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati di kelas kita? Nanti ditunjukkan ke nilai-nilai itu. Terus kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, nak? Ini untuk menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas itu. Jadi berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Bapak Ibu guru juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah.
menambahkan sikap yang lain yang baru misalnya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik untuk besok lagi? Itu contoh. Terus kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Ditanyakan kepada anak. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa ya? Kan kalau misalnya rame ditanyakan, ayo kelas yang ideal itu yang seperti apa nak? Misalnya, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi dia ditunjukkan kepada apa yang menjadi keyakinannya. Terus kemudian ini intervensi itu 30 detik. Hanya 30 detik kita intervensi kepada peserta didik. Selebihnya diberikan dia kebebasan untuk mencari solusi. Ini Bapak Ibu. Terus kemudian ini saya ada video. Ini contoh penerapan untuk posisi kontrol.
posisi kontrol dari penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian posisi teman, pemantau, dan sebagai manajer. Jadi yang paling tinggi tingkatannya dalam posisi kontrol itu adalah pada posisi manajer. Terus kemudian untuk segitiga restitusi dan posisi kontrol itu diharapkan bisa berjalan berbarengan Bapak dan Ibu. Jadi harapannya kita mulai saat ini marilah kita menciptakan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Inilah menjadi tantangan. Saya hanya mengajak Bapak dan Ibu bagaimana nanti kita bisa menciptakan budaya positif yang ada di SDN Jogologo 2 kita ini tercipta. Jadi bisa dimulai dari membuat keyakinan kelas, kemudian keyakinan sekolah, kemudian kita selalu menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Tentu banyak menyita waktu panjenengan semua. Saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.